Tapi pas sudah kenal sama naik gunung, panjat tebing, itu langsung seneng. Klik gitu langsung ya? Klik. Kalau aku enggak, justru aku tuh nyarinya mana yang lebih sulit. Lebih sulit? Sebenarnya resiko terbesarnya AMS sih, penyakit ketinggian yang paling aku takutin. 210 itu kalau dengan kurs 2024 itu bisa 4 kali ikut UTMB. Jadi katanya kan kalau kita heart rate-nya terlalu tinggi dan terlalu lama kan tuh meningkatkan resiko AMS juga kan. Jadi kemarin aku emang pas jalan itu sambil mertahanin si heart rate supaya nggak terlalu tinggi. Jadi ini teman dekatku tuh tangannya tuh bisa bengkak. Kayak oksigennya tuh telat ngalir gitu loh. Aku sampai ngeri banget kan. Itu satu gunung 1 M. Hah? Iya, sekitar segitu. Halo teman-teman, ini rada unik nih. Podcast bareng sama pendaki, tapi hostnya belum pernah camping. Tapi nggak apa-apa lah ya, cuman minimal udah pernah trail running ke beberapa gunung. Langsung aja perkenalan sama Kak Nadia. Gini Pak. Oh iya, Nadia gini Pak. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut panjang lebar tentang nih videonya udah kelihatan di belakang kita, mungkin bisa cerita sedikit nih. Kak Nadia mulai mendaki dari umur berapa, sejak kapan, terus kenapa kok bisa suka mendaki gitu? Boleh. Kalau mulai mendaki itu pertama kali itu waktu SMP kelas 3-an gitu. Kalau nggak salah itu umur berapa ya? 14 gitu kalau nggak salah ya. 14 tahun. 14 tahun. Aku masih main game tuh. Waktu itu sama masih main game. Iya. Tapi berarti ada keluarga yang ngajak? Enggak, jadi kebetulan kalau keluarga tuh nggak ada yang mendaki sama sekali. Tapi waktu itu mendaki bareng teman-teman pramuka di sekolah gitu. Okay. Mulai mendakinya banget tuh karena sempat mau ada jambore yang ke Gunung Gede waktu itu, akhirnya jadi sama teman-teman yang dikirim ke jambore itu kita latihan ke gunung dekat rumah waktu itu. Itu awal mulai mendaki. Dekat rumah berarti gunung pertamanya apa tuh? Ada namanya Lalakon, sekarang nggak, Bukit sebenarnya itu. Bukit, oke. Jadi kayak nggak tahu berapa MDPL juga. Berarti tapi SMP ya? SMP jamborenya ke Gede. Ya, gede. Seru banget tuh. Berarti tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? Umur 14 SMP. 14, 13, 2013 atau 2014 gitu. Wah, berarti kamu kelahiran 99. masih muda sekali. Terus dari situ mulai pertama kali abis itu langsung rutin atau rutinitas sekolah gitu atau gimana? Enggak, waktu itu belum rutin karena dari keluarga juga tadi nggak ada yang mendaki, sebenarnya nggak begitu diizinin dan nggak begitu disupport. Tapi waktu itu juga pendakian gunung kan belum terlalu rame seramai sekarang ya. Jadi kayak kadang kalau lagi ada kegiatan di sekolah doang atau kalau ada temen ngajak itu pun kehitung lah kayak setahun sekali nggak nyampe. Kecuali kalau gunung-gunung dekat rumah itu yang kecil-kecil tuh sering waktu itu yang dekat rumah tuh berarti domisilinya di Bandung. Di Bandung berarti kayak Manglayang. Iya, Manglayang atau nggak kayak ada gunung bukit-bukit kecil yang sekarang kayaknya nggak terlalu dikenal lah. Oke. Gitu. Aku tahunya cuma Manglayang sama Puntang. Burangrang. Iya. Jadi Bandung kan disekelilingin gunung tuh. Nah, banyak gunung-gunung kecil kan yang cuman kayak jalan kaki. Kalau sekarang mah kayaknya ke sana paling cuman berapa menit nyampe, tapi kalau dulu tuh kecil kan lama. Kayak Terus mulai ngerasa kayak wah nih kayak passionku atau ini benar-benar hobiku tuh kapan tuh? Di situ sebenarnya udah suka. Jadi cuman sampai nemuin kalau ini passion dan pengen ditekunin itu, jadi dari yang kegiatan pramuka itu akhirnya kan masuk kuliah. Nah awalnya kuliah itu sempat mau masuk pramuka lagi, tapi nggak ada tuh pramuka di tempat kuliah. Nah akhirnya masuk Mapala. Waktu itu akhirnya nemuin kayak ada komunitas namanya pecinta alam nih, masuk. Nah di situ dikenalin lebih dalam, lebih detail tentang kegiatan alam. Nah di situ akhirnya mulai nemu passionnya, kayak ini kayaknya asik buat dilanjutin sampai sekarang. Unik ya, biasa kalau anak SMP itu kan main game, paling kayak sport yang lain nggak sih, kayak basket, futsal gitu kan. Ini udah suka mendaki. Karena kalau teman-teman yang seumuranku tuh kayak biasanya kayak anak muda lah, mencari jati diri, mencari ketenangan, kayak gitu-gitu loh. Iya kan? Ya waktu itu juga anehnya, jadi kalau sebenarnya waktu sekolah tuh nggak suka olahraga. Jadi tiap pelajaran olahraga di sekolah tuh nggak pernah suka. Tapi pas sudah kenal sama naik gunung, panjat tebing, itu langsung seneng. Klik gitu langsung ya? Klik. Naik gunung, panjat tebing, trail running?
trail running juga lumayan. Lumayan, tapi aku bukan yang sebenarnya suka trail running, tapi bukan yang suka ikutan race. Oke. Karena nggak suka si kompetisinya sebenarnya. Oke. Nggak suka trail runningnya. Tapi nggak anti kan? Nggak anti. Tahun depan lah kita coba. Berarti kalau di Indonesia tuh udah gunung apa aja? Berarti kayak Seven Summit-nya Indo udah semua? Belum. Aku nggak ngejar sih. Nggak ngejar Seven Summit. Kalau di Jawa udah lumayan banyak sih. Apa aja ya? Termasuk Raung udah ya? Raung belum justru. Raung belum? Oh sama, kita juga belum Raung. Belum, nanti Merapi mah belum. Oke, sama juga. Karena Merapi tuh aku mulai trail running, dia masih bisa 2016. Tapi begitu aku, maksudnya fisik mulai rada kuat, kok tutup ya, kayak gitu. Sebenarnya sama. Jadi dulu Ya tuh kan? awal-awal aku naik gunung cuma sekitar Jawa Barat doang. Nah mulai keluar Jawa Barat tuh kan pas udah kuliah akhir-akhir, pas udah mau lulus kan. Nah itu udah banyak gunung yang ditutup kan. Jadi lari, gunung itu mirip kayak lari. Jadi kayak lari tuh kan, kita pertama kali nyobain event tuh kan 5 kilo ya kan, terus 10 kilo. Lama-lama tuh kayak ketika kita udah achieve, kayak pengen naik ya kan, kayak gunung kan. Misalnya kayak Manglayang nih, berapa sih 2000-an kan? Iya. Manglayang 2000. Ya 2000 kurang. 2000. Terus kan pasti pengen kayak, mana ya yang lebih tinggi, gitu nggak sih? Kalau aku enggak, justru aku tuh nyarinya mana yang lebih sulit. Lebih sulit? Iya, jadi tantangannya tapi tuh kayak... Tapi kan bukannya kalau rata-rata ya, makin tinggi gunung biasanya makin sulit? Belum tentu. Okay. Jadi aku emang kenapa akhirnya belum pernah ke gunung-gunung yang terkenal itu karena dulu mikirnya, wah kayaknya lebih seru buat kayak kita buka jalur hutan, ke gunung mana yang masih tertutup, atau nggak ke gunung mana yang sulit, atau ke tebing sekalian. Makanya aku belum banyak ke gunung-gunung yang terkenal karena aku mikir kayak, oh itu tantangannya kurang nih dibandingkan yang ini. Gitu. Tapi secara regulasi aman nggak sih? Sorry aku tanya nih, karena kan rata-rata tuh kan kalau kita naik ke gunung harus pakai jalur resmi nih. Betul. Kayak Gede Pangrango misalnya lewat apa sih, Cibodas gitu-gitu kan. Nah kalau kamu cari rute yang susah tuh kan berarti kan tetap rute jalur yang ada atau gimana? Ada kadang rute yang ada, kadang rute yang nggak ada. Kayak misalnya kayak jalur lama yang udah mati gitu ya? Iya. Itu emang ada izinnya lagi. Jadi kan dulu emang kegiatannya juga biasanya di bawah organisasi sama Pala atau di bawah yang lain gitu. Oh bukan kayak grup kecil, pengen kemana tiba-tiba aja pernah gitu juga ya? sebenarnya, tapi itu emang ada izin khusus. Jadi entah itu ke BKSDA atau apa. Tergantung di bawah apa sih hutannya. Iya. Antara Taman Nasional atau BKSDA atau Perhutani gitu ya, kan. Betul. Oke, kita langsung aja Nadia ngelihat. Aku ngambil nama nggak apa-apa ya, karena kamu ternyata jauh di bawahku. Gitu. Ini nih apa nih? Ini boleh cerita sedikit nih dari tadi kita lihat. Aduh, salju banget, menarik nih. Ini gunung apa nih? Di Amadablam. 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 Betul. Itu tinggi berapa tuh? Ada saljunya gitu? 6.812. 6.812. Hampir 7.000 ya? Betul. Di negara? Nepal. Oh. Ini kapan ini, Nadia? Bulan Mei lalu. Nah, pertanyaanku kenapa kok tiba-tiba kamu naik ini atau kepengen ke gunung ini gitu? Kan sebenarnya ini tuh ke gunung ini tuh udah rencana dari 2-3 tahun lalu. Jadi emang sebenarnya aku belum pernah ke Nepal sebelum ini, cuman kayak gunung ini terkenal banget. Kayak EBC, ABC itu belum pernah? Belum pernah. Tapi gunung ini tuh terkenalnya tuh kayak gunung paling cantik, gunung yang cantik di trek Everest, di Everest Trek. Jadi kalau orang ke Everest base camp tuh pasti ngeliat gunung ini dan emang cantik banget bentuknya. Dan bentar, cantiknya tuh dari jalur kelihatan cantik atau ketika di pendakian gitu dia nanti view-nya cantik? Gunungnya kelihatan cantik. Gunungnya kelihatan cantik. Bentuk gunungnya. Dan di situ aku ngeliat juga selain karena cantik, dia tuh teknikal. Jadi cantik itu emang karena dia tancap terus batu-batu. Nah, karena emang basicku panjat tebing dan karena aku suka panjat tebing, jadi aku ngeliat gunung ini makin menarik. Wah, udah gunung tinggi, bentuknya cantik, terus kita bisa sambil manjat di situ. Jadi menarik untuk didatengin dan untuk kayaknya cocok buat belajar juga. Tapi kalau kita lihat di gugusan pegunungan Himalaya ya, itu kan banyak banget kan. Mungkin ini 6.800, tapi kan kayak yang 6.500, yang 7.000 itu kan banyak. Betul. Kenapa kok Amadablam gitu loh pertanyaanku? Karena dia teknikal. Sebenarnya cantiknya itu jadi bikin tertarik waktu awalnya nih, kayak wah oke nih gitu. Terus itu pas diteliti lebih lanjut, ini teknikal. Teknikal, sedangkan aku suka panjat tebing, aku pengen ke gunung-gunung teknikal juga. Sebenarnya tujuanku emang pengen ke gunung-gunung high altitude yang teknikal. Fokusnya. Nah, ngeliat ini kayaknya cocok. Terus pas riset lebih dalam, dia teknikal tapi masih belum sesulit gunung teknikal lain.
Oke, Jadi kayak cocok untuk jadi entry point. ya. Iya. Tapi ini gunung di luar negeri yang ke berapa nih? Aku tuh baru pernah naik gunung tuh di India, di Pakistan, yang 6.000 pertama. Terus nggak nyampe 6.000 tapi waktu itu nggak summit. Terus pernah di India juga. India Di daerah. berarti kayak di daerah gugusan Himalaya juga Iya, kan? tapi bukan gunung sih, waktu itu cuma trek doang. Bentar aku garuk dulu. Aku paling tinggi baru 3.700. Nggak apa-apa, tapi kan lari ya. Lari sih. Iya. Ya enggak juga, tetap jalan. Tapi aku penasaran nih, kalau semisal ada segmen climbing, itu apakah panjang atau gimana tuh? Kalau di Amada Blam ini tuh, jadi kan sebenarnya di sana ada 3 camp. Base camp, camp 1, camp 2, camp 3. Nah, si section climbingnya itu dari camp 1 sampai puncak. Section climbingnya? Jadi itu udah mulai teknikal terus. Camp 1 sampai puncak? Iya, Lah jadi kan, ya berarti banyak banget dong segmen climbing. lumayan panjang. Bisa dibilang 4/5 Gunung Amada Blam ini teknikal. Bentar, kita samain persepsi dulu. Climbing itu kan yang kayak cicak gitu kan? Iya, iya. Terus harus pakai karabiner tali gitu? Iya. Tapi kalau segmen yang misalnya vertikal gini tuh masuknya climbing nggak? Misalnya kayak puncak Sindoro atau Sumbing gitulah. Itu kan masih bisa kayak jalan itu kan? Itu berarti bukan climbing kan? Sebenarnya itu udah masuk climbing sih, cuman climbing grade-nya masih rendah. Oke. Iya. Berarti selama ini kita kalau trail running termasuk climbing. Ada beberapa kan? Scrambling. Jadi ya? climbing di medan yang grade-nya cukup rendah. Oke. Masih mudah. Karena aku pikir tuh ya awam ya guys, kayak climbing tuh yang vertikal gitu loh, yang benar-benar siku gitu. Iya. Terus kita kayak itu ternyata enggak ya yang Enggak. kayak gini-gini tuh juga Itu termasuk climbing. ya. Tapi di sini juga ada yang vertikalnya. Oh. Ada dari camp 2 ke atas tuh dia mulai vertikal. Berapa meter? Berapa ratus Berapa meter ratus tuh? meter? Berapa sih puluh itu ya? meter? Berapa ratus sih? Ratus? Ya sampai ratus. Ntar 300-400 meter kayaknya Tuh, ada. berat banget sih itu 400 sih. meter terus scrambling lagi, terus nanti ada lagi naik. Oke, sebelum kamu mulai, oke nih aku pengen naik ke Amada Blam. Persiapannya tuh berapa lama? Oke. Sebenarnya kalau jadi Amada Blam itu rencananya tuh tahun lalu berangkatnya. Jadi persiapanku tuh udah dari awal tahun lalu sebenarnya. 2025 awal. Ya persiapan fokus ya. Tapi kalau latihan sebenarnya emang udah rutin latihan terus. Jadi emang dari dulu karena pengen ekspedisi kayak gini, mau ada ekspedisi atau enggak, aku memang latihan. Dan kebetulan kerjaanku juga kan guide ya. Jadi mau latihan. Oke. Guide juga. Oh boleh nih nanti kapan ke gunung. Terus. Gitu. Jadi tapi kalau latihan intinya itu udah dari awal tahun lalu, sempat off juga berapa bulan karena nggak jadi dan nggak pasti berangkat waktu itu, tapi lanjut lagi. Jadi kayaknya udah hampir setahun sih latihan untuk prepare-nya ya. Untuk si Berarti tuh di mix kalau aku rada nggak ada bayangan. Kalau kita lari atau trail running itu kan latihannya antara lari road, lari trek sama kadang ke gunung. Nah, kalau khusus buat ke gunung technical dengan ketinggian hampir 7.000 tuh kira-kira latihannya apa aja tuh? Nah. Kalau aku kemarin latihannya ada naik gunung pasti, terus ada lari juga. Lari tuh lari di road, lari di trek, sama lari di trail. Terus ada climbing juga. Climbing, tapi emang kalau climbing sendiri intensitasnya diturunin kalau aku. Jadi emang sebelumnya kan aku fokusnya panjat tebing ya. Tapi karena Amada Blam ini gunung teknikal, bukan tebing teknikal, jadi intensitasnya diturunin, tapi masih ada climbing. Sama strength di gym. Strength di gym ya. Dalam 1 minggu kalau di breakdown gitu, kira-kira larinya berapa kali? Lari tuh waktu itu hampir tiap hari kalau lari. Ya hampir tiap hari kalau lari. 6 hari berarti, 6 hari seminggu itu lari. Tapi sehari itu bisa ada yang 2 kali, ada yang bisa dicampur sama gym, ada dicampur sama climbing. Oke, berarti kayak ada yang cross trainingnya gitu ya. Iya. Terus kira-kira dari awal prepare tuh yang paling sulit tuh apa tuh? Kalau awal prepare yang paling sulit mental. Mental sih. Mental. Maksudnya mental tuh gimana? Kan kamu kan udah pernah yang 6.000 kan? Apakah takut atau apa gitu? Jadi emang udah pernah yang 6.000 tuh waktu di Pakistan, tapi kan waktu itu nggak summit. Jadi cuma sampai 5.900 itu waktu itu karena cuaca. Kebetulan emang pengalamanku di gunung kayak itu cuma itu doang. Jadi kemarin itu sering ngedengar kata-kata orang kayak si Nadia mah mau nggak akan bisa, Nadia mah katanya soalnya pengalamannya masih dikit, jam terbangnya belum tinggi. Berarti terus kayak kata-kata kayak overthinking gitu. Iya, overthinking. Jadi ada terus kata-kata orang. Terus udah lagi kalau ngeliat konten-konten orang kan
di Gunung Amada Abram ini wah susah juga nih, masih bisa nggak ya oke, gitu. oke. Terus ditambah lagi di kondisi yang seperti itu aku udah harus latihan juga kan, latihan juga kan nguras tenaga, nguras energi, yang kadang bikin mental juga bikin capek lah, mesti udah capek terus ngedengar kata-kata kayak gitu makin kayak wah drop gitu, jadi kayak mempertahankan mental. Kalau untuk apa namanya birokrasi, perizinan gitu tuh berarti kamu tektokan sama guide sana atau gimana tuh? Ya sama guide sana. Sama guide sana ya? Sebenarnya kalau Nepal tuh udah cukup gampang sih sekarang. Dibandingkan Pakistan, Lebih gampang Nepal ya? jauh lebih gampang karena udah komersil. Visa gitu Nepal nggak harus bikin deh? Dia on arrival, jadi cuman kayak datang ke kiosnya bayar udah dapet. Jadi gampang kalau Nepal. Oke. Terus ini kemarin total ekspedisi itu berapa hari? Kemarin itu 21 hari. 21 hari? Ya, bandara ke bandara. Bandara ke bandara. Nah, boleh di breakdown nggak tuh? Kira-kira di kotanya berapa lama, terus mulai ke base camp berapa lama, pendakiannya berapa lama? Kalau di kotanya itu kemarin sekitar 4 harian. Kalau dari bandara ke base camp kan udah mulai jalan kaki ya. Ke base camp itu sekitar 7 hari. Udah plus aklimatisasi, jadi ada 2 hari itu kita stay bentar. di... Ini biar teman-teman nggak salah kaprah, bandaranya tuh udah di atas guys. Iya kan? betul, Karena betul, di atas. orang mikirnya kan bandara kan di kota gitu loh. Enggak, ini bandara, kalau bandara di Luklanya emang Lukla. udah di atas kan? Dan harus jalan dari situ, nggak ada Berarti kendaraan. dari Indo lah ya, dari Indo ke ibu kota Nepal dulu, Kathmandu. Dari Kathmandu ini naik pesawat atau heli lagi ke Lukla. Dan dari Lukla udah mulai jalan. Di Kathmandu 4 hari. Di Kathmandu tuh awal 2 hari. 2 hari. 2 hari. Nah, kalau dari POV pendaki tuh yang di prepare tuh apa tuh? Di sana langsung oke, dari Indo gue siapin semua nih. Atau di sana masih ada lagi yang perlu di prepare? Logistik mungkin? Kalau aku kebetulan kemarin udah prepare semua dari di Indo. Kecuali kayak peralatan-peralatan yang belum, memang ada yang mau disewa di sana dan dibeli di sana. Tapi kalau kayak perbekalan emang udah di-prepare semua dari Indo. Kenapa? Sebenarnya itu kalau beli di sana juga bisa. Kemarin juga teman-teman ada yang beli di sana. Cuman pertimbanganku supaya lebih tercatat aja, karena kemarin budgetnya terbatas sebenarnya. Budgetnya terbatas, jadi supaya lebih tercatat semuanya, terorganisir, nggak terlalu over. Jadi semuanya di manage dari Indo. Berarti kamu punya checklist gitu ya? Iya, ada checklist. Wah, seru banget. Nggak cuman trail run yang harus prepare mandatory gear. Tapi sebenarnya ada nggak sih kalau di pendakian tuh benar-benar item mandatory gitu? Misalnya kalau gunung A nih harus ada ini gitu. Ada. Ada ya tetap ya? Contohnya apa tuh? Kalau di Gunung Amada Abram ini banyak sih. Kayak kita kan jaket aja harus berapa layer kan, tuh udah pasti harus dibawa. Ada kayak kapak gitu ya? Kayak apa sih kalau aku lihat? Kalau SX sebenarnya nggak terlalu mandatory dia Amada Abram. Terus kayak krampon mandatory kan di sini karena kita bakal jalan di es. Terus kayak double boot itu mandatory. Banyak sih kalau di sini. Kemarin listnya juga 1 HVS full. Oh ya? Kecil-kecil. Berarti karier itu kamu bawa sendiri atau ada yang sama porter tuh? Kalau kemarin kalau sampai base camp tuh ada yang dibawain sama porter. Oke. Tapi kalau ke atas itu bawa sendiri, cuman memang kita dibolehin buat nitip dikit ke guide-nya. Oke, jadi nih biar teman-teman nggak pada ngeblank, soalnya aku juga ngeblank karena aku bukan pendaki. Kan alurnya kan kamu kan cari guide sana, ya kan? Terus kamu daftar nih. Nah, dia itu biasanya tuh tripnya tuh bisa per orang atau dia ngumpulin minimal berapa orang tuh? Nah, kalau untuk Amada Abram kita kan guide-nya 1:1. Oke. Jadi satu orang bisa, karena teknikal. Sebenarnya itu bisa opsional sih, kayak kita mau 1:2, 1:3 itu bisa. Cuman kemarin karena aku timnya sendiri di ekspedisiku, jadi ya 1:1. Tapi nanti bareng sama tim lain? Kalau nyampe base camp bisa jadi bareng, tapi nanti pas pendakiannya masing-masing. Jadi bareng sama guide masing-masing. Gitu ya? Dan itu bisa nitip barang ke dia tapi terbatas? Terbatas, dan emang kebetulan kemarin itu aku udah yang full include, jadi emang tenda tuh udah di atas semua, tenda, matras udah di atas. Jadi dia udah set up juga ya? Udah set up, terus makanan juga udah di atas. Aku tinggal bawa snack sama peralatan pribadi. Terus proses aklimatisasi tuh berarti kalau Lukla dari ketinggian berapa tuh? Lukla itu sekitar 2.700, 2.500 sampai 3.000. Itu udah mulai jalan? Udah mulai jalan. Dari 2.500 ke 6.900, tapi kan ada rollingnya kan, tetap ada naik turun. Itu total sampai, summit attack-nya dari pos? Summit attack tuh dari pos 2 kemarin. Dari camp 2, di sana bahasanya camp. Berarti dari Lukla sampai ke camp 2 tuh berapa hari? Wah, jadi
Kalau lu kelas sampai ke base camp tuh 7 hari. 7 hari. 7 hari, tapi dari base camp ke summit itu kita agak panjang. Jadi kemarin sempat nunggu cuaca lebih bagus juga karena pas datang cuacanya jelek. Terus sempat aklimatisasi dulu. Jadi aklimatisasi naik terus turun lagi, terus naik turun lagi. Jadi kayak sempat kemarin ke titik 5.000 terus turun lagi itu tektok. Itu ada itunya nggak sih, ada kayak teori atau standar baku gitu loh. Oh, kamu udah 2 hari udah bisa naik ke 5.500 misalnya atau gimana? Kalau standar baku nggak ada, tapi itu kita bisa harus apa ya, paham kondisi badan kita masing-masing sih karena beda-beda tiap orang. Ya. Kalau misal kamu biasa tinggal di Bandung misalnya, Bandung atas yang ketingginya mungkin 1.500 sama aku yang di Semarang gitu, itu ngefek nggak? Karena maksudnya aku kan tinggal di pantai tuh, otomatis kan lebih rendah. Apakah itu ngefek ke aklimatisasi atau gimana? Kayaknya sebenarnya nggak tahu ya, kalau ngefek mungkin ada yang efek sedikit, mungkin ya. Karena tapi juara-juara trail running tuh anak-anak gunung semua. Iya sebenarnya itu makanya kayaknya kalau efek ada sedikit, tapi sebenarnya kan kayak faktornya banyak banget. Jadi aklimatisasi kayak makan juga ngaruh, terus minum juga, maksudnya seberapa banyak cairan kita masukin ngaruh, seberapa besar latihan juga ngaruh, terus latihannya apa juga ngaruh kayaknya. Berarti kamu kemarin itu ketika bikin plan, terus ngelis segala macam perlengkapan, itu memang dengan apa ya, dengan bakal ada kasus belum bisa naik itu udah terpikir semua? Udah, dan aku mikirin juga bahkan sampai karena aku ini gunung kedua 6.000 ku, yang dimana yang gunung pertamanya nggak summit, jadi aku udah pertimbangin untuk latihan dan perbekalnya gimana caranya supaya ya aku bisa ngejar nih ke 6.800 ini. Kondisinya pengalamanku masih belum terlalu banyak nih di high altitude. Gitu. Jadi emang itu udah dipertimbangin dari waktu persiapan sih, entah itu latihan, terus nutrisi, cairan. Camp 2 tuh di ketinggian berapa kan tadi? Camp 2 itu di sekitar 5.900. 2.500 ke 5.900, sorry, 2.700 ke 5.900 1 minggu. Itu ke base camp. Kalau base camp, base camp 1 minggu. Base campnya di ketinggian? Base camp tuh di ketinggian, berapa? 4.700. BC 4.700. 4.700 ya. Terus camp 2 ya. Camp 2 59. Itu berapa hari kemarin? Kalau pas summit pas sekaligus jalannya itu cuma 2 hari, tapi pas sebelumnya udah naik turun dulu. Terus ketika pertama kali kamu mulai kepala mulai nyut-nyutan atau kayak ya gejala AMS tuh mulai nginjek berapa? Kalau menurut teori itu mulai dari ketinggian 2.500-3.000 tuh udah bisa mulai. Cuman kemarin untungnya aku nggak ngalamin sama sekali. Untungnya sama sekali nggak. Hah? Ya. Jadi kemarin tuh kalau misalkan sempat ngobrol juga, aku bisa sebenarnya bukan ini juga, maksudnya sempat nanya kan, takutnya nanti ke gunung selanjutnya sempat ngalamin atau apa. Kok bisa aku nggak ngalamin, sedangkan yang lain tuh banyak yang ngalamin. Yang sebelumnya juga nggak kena juga? Nggak kena juga, nggak ngalamin juga. Berarti kalau di kamu tuh problemnya lebih ke kesulitan atau finansial? Ya itu aku juga sih kalau itu sih. Jadi untungnya tuh jadi kalau kata orang tuh emang HB ku lumayan tinggi, jadi efeknya itu ya. Udah ada modal duluan nih, untuk di ketinggian. Terus kebetulan aku orangnya juga nggak susah makan. Kebanyakan banyak orang kan susah makan ya. Milih-milih. Iya, milih-milih. Nah, aku makannya memang banyak. Di kota aja banyak, di gunung makin banyak gitu. Jadi kayak nutrisiku kemarin terpenuhi. Jadi emang nggak pilih-pilih makan. Kalau orang-orang kebanyakan ke daerah baru suka susah makan, nggak mau makan gitu. Terus minum juga kemarin emang sengaja dibanyakin. Nggak tahu itu ngaruh atau enggak, tapi sepertinya sih ngaruh, dan menurut orang mungkin itu ngaruh. Jadi dari HB, nutrisi, dan cairan. Dan istirahat juga aku gampang tidur dimanapun. Memang sebeda apa tuh antara makanan kita di Indo gitu sama di Nepal sana? Kalau beda sih dari rasa udah pasti beda. Kalau di Indo kan kayak lebih gurih, bumbunya lebih banyaknya. Kalau di sana kan lebih kari-kari gitu ya? Dikit. Nah kalau aku tuh emang karena nggak pilih-pilih makan, kadang menurutku tuh semua makanan sama enak-enak aja. Kadang teman-temanku juga suka kayak jangan nanya Nadia makanan mah, dia masih bilangnya enak gitu. Lucu nih, tidur gampang, makan gampang nih. Itu kayak modal banget buat orang-orang yang suka berpetualang gitu nggak sih? Menurutku modal sih. Soalnya kemarin aku ngerasanya kayak ya itu kemewahan buat aku, karena yang lain tuh pada susah tidur, pada susah makan. Iya pasti. Kayak bahkan kita ngomongin ultra trail yang nggak sepanjang kamu ya, misalnya kayak 2 malam nggak tidur,
aku lihat teman-teman yang bisa kayak nap gitu 15 menit itu kayak enak banget itu, sementara kita maksa merem tuh nggak bisa. Kalau nanti merem malah bablas. Repot banget. Ini yang bikin aku penasaran, kan kamu kan tadi ngomong ada berapa kali naik turun? Iya, kalau dari base camp tuh ada 2 kali. Jadi 1 kali naik terus turun lagi tapi nggak nginep ke 5.000. Terus ada 1 kali lagi camp 1, nginep di camp 1 terus turun. Nah, itu terus rutinitasmu sehari-hari selain naik tuh apa tuh? Rutinitasku kemarin sebelum naik ya. Maksudnya ketika dalam proses kan pasti ada jedanya kan, kayak nih harus naik dulu aklimatisasi, harus nungguin dulu, itu ya nungguin doang atau? Oh, pas nyampe camp. Pas nyampe camp biasanya aku masuk ke tenda dapur, ngobrol, makan. Gak kerasa gitu waktu atau bosan? Kayak gak kerasa sih waktu. Serius? Iya. Biasa udah aja ngobrol sama guide-nya, ngobrol sama yang lain, terus makan, nimbrung. Kira-kira cuaca kemarin tuh ada yang krusial nggak sih, yang parah gitu? Ada. Jadi emang kemarin itu pas kita datang ke base camp itu cuacanya jelek banget. Dan dari awal bulan Mei sampai pas kita datang sekitar pertengahan Mei itu yang summit dari puluhan orang cuman 2 orang waktu itu karena cuacanya sejelek itu. Definisi jelek di sana tuh apakah hujan, badai gitu atau dingin atau gimana? Jadi dari anginnya kencang banget, terus saljunya tebal banget. Terus itu sih dua itu sih yang paling ngaruh. Nah, itu terus dingin. Itu berarti semua subjektif dari guide ya. Maksudnya ini boleh kita gas naik. Terus gimana? Main pertimbangan sendiri. Jadi emang dari guide ada ngasih masukan, tapi dari kitanya juga, dari akunya juga ada pertimbangan sendiri. Kita buka perkiraan cuaca, pertimbangan fisik kita gimana, gitu. Akurat nggak perkiraan cuaca di sana gitu? Untungnya akurat sih. Kemarin jadi emang subscribe si perkiraan cuaca yang berbayar. Yang apps berbayar gitu ya? Berbayar, terus akurat. Jadi kemarin juga akhirnya mutusin summit di tanggal itu karena memang jadi waktu itu summit tanggal 15. Karena di tanggal 15 tuh memang cuaca paling bagus untuk pertama kali di bulan itu. Kalau ini tuh masuk cuaca bagus atau enggak? Masih belum. Ini belum ya? Ini pas apa nih, Nat? Pas kapan ya, lupa. Ini kalau nggak salah pas aklimatisasi. Oh, yang tadi naik turun itu? Iya, cuacanya masih jelek banget. Oh, ini berarti karena cuaca jelek, kamu ya udahlah coba aklimatisasi naik turun dulu. Gitu. Jadi ini tuh harusnya di sini tuh masih belum bersalju harusnya. Jadi kalau misalkan di video-video orang biasanya di daerah sini masih rumput. Oh, normalnya. Ini karena cuacanya kurang oke, hujan salju seharian kayak gini gitu ya. Waktu cuaca jelek juga sempat ada yang summit kan, terus kita temu di base camp pasti udah turun. Di puncak tuh katanya si saljunya sampai ke dengkul. Oh iya? Dan itu kan cukup sulit ya. Tapi kalau udah di sana tuh kayak pastinya kan pengen puncaknya waktu cerah kan? Iya nggak sih? Iya sih, pas cerah. Sebenarnya nggak pas cerah karena view-nya, lebih ke pas cerah supaya nggak susah, nggak berat. Iya. Soalnya pas cerah aja udah berat, apalagi pas jelek. Oke. Terus kemarin kalau dari Amanda Blam yang Nadia alamin, resiko terbesarnya tuh apa tuh? Resiko terbesarnya AMS sih, penyakit ketinggian yang paling aku takutin. Tapi kalau kayak misalnya terperosok atau apa, jalurnya tuh berarti jelas? Jalurnya sebenarnya atau as long as kita sama guide aman gitu? Sebenarnya kalau jalurnya jelas karena dia udah ada tali kepampang dari bawah sampai atas sampai puncak. Cuman kalau aku sebenarnya kalau di bagian yang teknikalnya sebenarnya pede kalau masalah teknikalnya, karena biasa kan emang panjat tebing ya, dan dikasih gunung teknikal sebenarnya grade-nya lebih rendah. Tapi di ketinggian. Itu yang jadi tantangan terbesar buat aku sih. Kalau manjatnya mungkin kalau di tempat yang lebih rendah lebih oke, cuman karena di ketinggian tuh jadi tantangan tersendiri karena pasti bakal lebih ngap, lebih ngap, oksigennya lebih dikit kan. Resiko AMS ini gimana nih berarti ini? Ini di Namche. Namche tuh ketinggian proses dari Lukla ke atas kan itu kan? Iya, 4.000 gitu ya, 3.000. Aduh, aku tuh nggak pernah ke sana, nggak bayangin cuy, pengen minimal EBC gitu kan, atau ABC. Oke, terus boleh nggak Nat spill atau garis besar budgetingnya tuh kira-kira tuh mungkin akomodasi transportasi estimate gitu, terus kayak guide di sana gitu estimate? Boleh. Kalau total maksudnya biar aku bisa nabung gitu loh. Atau minta sponsor. Kalau total cost untuk Amanda Blam ini kemarin tuh aku udah hitung sekitar 210 juta. Serius? Iya. 210. Wait, bentar ya. 210 total.
Kak, tolong ini nanti di clipper, nanti aku upload di kontenku ya. Itu berarti total 3 minggu. Iya 3 minggu. Apa aja tuh? Kalau Benar, itu normal atau bottom atau itu udah mewah? itu tengah-tengah sebenarnya. Normal Jadi berarti masih ya? ada peralatan yang aku sewa, yang aku pinjem. Itu berarti nggak termasuk sama barang-barang yang kamu punya dong? Karier gitu, itu kan nggak lewat kan? Enggak, tapi ada beberapa peralatan yang masih aku sewa dan aku Ha-ha. pinjemkan. Itu tuh jadi kalau di breakdown tuh untuk bayar si operatornya aja sekitar 120. Hah? Iya. 120 Mirip juta. sama itu ya, ternyata mirip sama mana? Jayawijaya ya, Karstens ya? Iya, mirip. Bayar operator 120. 120. Itu belum termasuk tips. Tips tuh kemarin sekitar belasan juta, lupa, hampir tips doang. Tips untuk guide, tips untuk porter, tips untuk Kalau di koki. sini tips porter sama guide 500.000 udah mewah. Iya bener. Oke, Kalau itu di sana belas. soalnya itu wajib tips tuh, jadi emang udah ada standarnya. Oke. Ya, terus kalau kita summit ada lagi bonus tips gitu-gitu. Oke, terus Terus untuk beli perbekalan tuh kan sebenarnya kalau perbekalan kan tergantung kita masing-masing ya. Waktu itu perbekalan habis sekitar berapa ya? Kayaknya 2 jutaan ada masih kecil. oke, basic lah ya. Basic. Terus apalagi yang banyak? Ini masih 142 nih. Iya. Pesawat juga kan lumayan ya. Pesawat tuh kemarin pergi sekitar 4 juta, pulang sekitar 10 juta. Itu ke Kathmandu Iya, Kathmandu. atau udah include ke Lukla? Jadi kalau 120 yang tadi bayar ke operator itu udah include Kathmandu. Dari Kathmandu ke Lukla, PP itu ya? PP. Oh, oke. Terus? Ya. Terus Bentar, pesawat tadi berarti 12 ya, PP ya? iya 12 PP. 4 sama 10. Oh, 4 sama 10, 14 dong. 14 ya. Terus? 10. Terus apalagi ya kemarin penginapan di Kathmandu, tapi normal sih. Semalamnya kayak 300-an. Oke. Masih normal. Terus makan jajan di sana sisanya sama beli peralatan yang kurang sama sewa peralatan. Oh. Jadi kayak kemarin ada sewa sepatu juga, sewa sepatu aja tuh 2,5 juta gitu karena aku belum punya gitu. Sepatu yang kayak Double tinggi boots, gitu. iya yang tinggi. Kalau beli kan tuh lumayan. Kalau apa sih namanya? Jaket yang double-double Nah, itu gitu main tuh minjem kalau sewa beli di sana ya? minjem ke temen. Oh, minjem Di teman. sini, ya. Itu kalau sewa lebih kena kos lagi kan? Iya, kalau sewa aku nggak hafal berapa. Sewa kalau nggak salah sekitar 2,5 juta apa 3 juta gitu. Tapi kalau beli itu bisa 20 juta, bisa 17 juta, 15 juta. Serius? Iya. Mahal banget sih. Nih ya. 210 itu kalau dengan kurs 2024 itu bisa 4 kali ikut UTMB. Iya. Ya kan? 4 kali. Dan itu berarti kalau 4 kali katakan masing-masing 8 hari ya. Bisa hampir sebulan. Iya. Ini 3 minggu buat Amada Blam. Pertanyaanku 120 itu rata-rata apa sih tadi istilahnya? Kos operator di sana Gunung 7.000-an itu segitu atau ini Amada Blam memang yang mahal? Rata-rata enggak, kalau sebenarnya jadi kalau ke 6.000 itu rata-rata sekitar 50-an kalau nggak salah, 50 60. Oh. Nah, ini tuh Amada Blam tuh udah masuk ke permit yang 7.000 walaupun ketinggiannya 6.000. Jadi dari permitnya juga udah lebih mahal dan ini teknikal. Teknikal beda lagi berarti. Teknikal iya emang lebih mahal, lebih ke bayar supportnya sih kayak guide gitu-gitu. Terus kayak Berarti ini kos paling gede tuh memang buat ini ya, buat operator ini ya. betul buat operator. Udah hampir 50% lebih berarti tuh. Ya. Tapi kalau tanpa itu boleh nggak sih kalau kita orang luar gitu? Sebenarnya tanpa operator kita boleh, tapi tetap harus bayar izin dan lain-lain. Mungkin tuh bisa motong banyak sih, tapi motong berapanya aku nggak yakin. Berarti model ala-ala cowboy gitu loh, kayak kesana lama, kenalan, terus Sebenarnya kita langsung ke base camp juga bisa, langsung ke base camp, ngontak ke base campnya, kita mau naik sendiri tanpa porter tanpa guide, tapi berarti kan emang kita udah harus yakin sama. Tahu nggak? Aku cerita aja ya. Kemarin waktu tahun lalu aku naik ke Fuji, itu kan registrasi online karena kita takut ada kuota gitu kan. Aku bayar 4.000 yen aja tuh udah ngomel-ngomel, tau nggak? 4.000 yen tuh kan berapa tuh? 440 dengan kurs waktu itu ya. 440.000 buat naik turun, anjir mahal banget. Kalau di sini kan paling berapa sih? Iya. Ya kan kayak 70.000, 100 paling mahal. Kalau di Ungaran cuma 25.000. Ini 120 juta. Aduh ya ampun. Ya jelas ini budgetnya ngeri sih ini sih. Terus kalau dari kemarin ini makanannya di sana tuh kalau sama di Indo, kalau tadi kan rasanya ya, untuk harganya? Nah, jadi kalau untuk harga di Kathmandunya sebenarnya kurang lebih sama di sini. Tapi Pakainya kalau apa sih itu kalau Nepal tuh pakainya apa?
Apa? Rupi. Ya, NPR ada. Jadi level. range-nya kisaran harganya sama ya? Sama 20-30 ribu kalau di kotanya. Tapi kalau misalkan di daerah gunungnya, jadi di sana tuh lucu si penginap. Kalau misalkan kemarin kan kita emang udah include semua di operatornya. Tapi kalau misalkan kita nggak sama operator, jadi penginapannya tuh sebenarnya semalamnya paling kalau yang standar 200 ribuan semalam tuh untuk di trek. Tapi makannya mahal, jadi sekali makan bisa 100 ribu. Oh. Terus ada opsi lain penginapannya yang include makan atau Nggak gimana? ada. Jadi kalau kata orang-orang tuh di sana tuh penginapan bukan jual penginapan, tapi mereka jual makanan. Tapi itu porsinya personal gitu? Personal. Atau gede, dikit? Porsi personal sih kalau buat aku. Normal ya, kayak porsi Indo kan? Iya, porsi Karena kalau Indo. di Eropa gitu kan, oke lah kita bayar agak mahal, tapi tuh ternyata porsinya gede gitu loh. Porsi Walaupun Indo rasanya nggak enak sih, porsi Indo ya. Porsi Indo. Jadi kayak semalam mungkin kalau misalkan sehari sama nginep bisa habis sekitar 500 ribu kali ya. Oh, Kalau sinyal misalkan di sana? Nah, sinyal tuh ada beberapa yang masih ada sinyal, ada beberapa tempat yang harus kita bayar lagi wifi. Kayak kemarin di Basecamp juga kita harus bayar lagi wifi. Oh, pakainya roaming ya kalau itu? Enggak, pakai SIM card sana. Oh, SIM gitu ya kalau nggak salah. SIM card sih beli SIM SIM card. card. Nah. Itu kemarin waktu naik tuh pakai Coros apa? Pakai Vertix 2S. Vertix 2S, nggak sama deh, sama di tasku. Ini aku kalau harian, kalau buat tidur, aku pakainya ini. Oh, Base 4, Base karena 4. kan ringan, jadi kayak tidurnya kedetek. Cuman kalau buat race ultra, yang 100 kilo up, aku pakainya Vertix itu Vertix juga. Tuh full sampai akhir atau sempat ngecas tuh kemarin? Sempat ngecas Kan 3 minggu ya? Iya. Berarti mode kalau trail running itu kan ada modenya trail running. Kalau itu berarti kamu pakai mode Kemarin tuh aku hiking. pakai mode ini apa? Pakai mode Hiking kan, bukan? hiking ya? Ya hiking. Hiking kan, ada hiking, ada climbing, ada trail running, ada running Kemarin soalnya. aku hiking. Hiking. Ya. Mountain climbing ya? Hiking ya adanya. Terus yang paling kebantu dengan pakai Vertix 2S itu apa, Nat? Eh, Kalau untuk apa pendaki ya? baterainya tahan lama. Tahan lama. Datanya Terus gitu? Datanya tangguh juga sih. Lumayan nih kan aku kan sering panjat tebing ya. Jadi kayak ya apa ya, nabrak-nabrak batu tuh udah Nah itu sering. bener, aku teledor biasa pakai Vertix, ini tiba-tiba ada lecet nih dikit nih. Jadi teman-teman kalau kalian mau cari yang buat pendakian-pendakian gitu, buat trail running tuh bisa Apex 4 atau Vertix, karena itu udah titanium sama safir. Nah yang ini tuh PES 4 sama PES Pro itu memang ringan tapi masih plastik ya, plus minus saja, cuman harganya jauh lebih murah. sama ini tuh dia kalau untuk di panjat tebing. Jadi kalau jam lain aku pernah pakai ada dari brand lain juga, dia track vertikal tuh berantakan hasilnya. Karena aku suka panjat tebing ya. Nah kalau ini tuh dia kemarin juga dia sama Dablam dan beberapa kali panjat tebing ke track sih. Berarti kamu di datanya itu kamu juga layernya kamu tampilin elevation titik di berapa gitu. Terus waktu start elevation gain udah dapat berapa atau gimana tuh? Main aku track sepanjang jalan sih. Di tracking ada Di kelihatan tracking, gitu kan? iya, Jadi iya, sekarang ada. ada di ketinggian berapa Oh iya, kelihatan? ada. Soalnya kalau buat aku sih ngebantu, karena misalnya mau ke Summit Rinjani nih 3.700, oh ini aku udah berapa? Udah di 3.000, oh berarti masih kurang 700. 700, oh oke lah 1 jam atau 2 jam gitu kan. Bener kemarin kebantu banget, jadi aku sering ngeliat altitude sering ngeliat sama ngeliat heart rate. Oh, Jadi katanya kan kalau kita heart rate-nya terlalu tinggi dan terlalu lama kan tuh meningkatkan resiko AMS juga kan. Jadi kemarin aku emang pas jalan itu sambil mertahanin si heart rate supaya nggak terlalu tinggi. Sambil ngeliat si altitude-nya, sambil mantau juga sih kayak oh aku di altitude segini, heart rate-nya segini berarti masih aman gitu. cuman kalau yang aku rasain tuh kalau ini ngomongin Merbabu ya, bukan di 6.000, heart rate di gunung tuh cenderung lebih rendah, tapi kayak ngap gitu loh. Kayak kita naik nih, heart rate-nya oke masih 120, 130, tapi kayak nafasnya itu kayak karena oksigen nggak sih atau gimana tuh? Kalau dari pengalaman suhu? Kalau lari sih Nggak itu karena lari sih, nggak jalan. ya namanya trail running, tapi kalau pas naik tuh tetap kayak jalan, tapi kayak power climb gitu loh, kayak nggak pernah berhenti, kayak tak gitu. Aku nggak begitu tahu ya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia sebenarnya iya sih lebih ngap. Tapi Ya, kayaknya mungkin di karena Indonesia belum terlalu oksigennya ngaruh kali ya. oksigen. Karena kalau di gunung-gunung tinggi emang iya ngaruh oksigen. Jadi kayak apa karena Iya. oksigennya semakin tipis. Jadi kan Iya, si 5.000 iya. Tapi kalau di Indonesia aku belum terlalu ini sih belum terlalu Nggak, cuman perhatian. nggak ngerti ya benar-benar. Faktanya tuh banyak teman-teman yang pertama kali aku ajak ke 3.000 tuh kayak kasih gejala-gejala AMS Oh iya, gitu kayaknya. loh. Iya, benar-benar. Terus ada yang, jadi ini teman dekatku tuh tangannya tuh bisa bengkak
kayak oksigennya tuh telat ngalir gitu loh. Aku sampai ngeri banget kan. Begitu turun udah sampai ke 1.500, mungkin sekitar setengah jam, 1 jam dia tuh langsung lancar lagi, langsung normal. Bener-bener jari tuh kayak bayi Mac gitu loh, kayak gede-gede Iya gitu. kali ya. Tapi kalau emang ngaruh sih, jadi emang si heart rate tuh terpengaruh sama si kondisi oksigen juga kan. Makin oksigennya tipis, kan makin kita kerja keras buat. Terus kalau kita bergerak ya kan kita berarti makin kerja keras buat narik oksigen ya. Jadi si heart rate-nya makin mompanya makin si heart rate-nya pokoknya ini makin mompa makin kencang, jadi heart rate-nya makin tinggi. Kita gerak dikit aja kemarin tuh heart rate-nya bisa tinggi. Iya, Kalau kita baru iya. nyampe ketinggian tertentu. Oke, tadi kita udah ngomongin aklimatisasi, udah ngomongin budget, udah ngomongin kos. Terus nih pengalamannya yang paling menarik dan berkesan waktu kemarin di Amada Blom itu apa tuh? Yang paling berkesan semuanya berkesan sebenarnya buat aku. Dirangkum atau yang paling Yang paling berkesan itu atau yang paling berat lah, momen paling kayak aduh pengen nyerah nih, kalau tapi momen udah ngeluarin duit banyak sayang banget kan gitu kan. Iya bener. Kalau momen paling berat tuh pas summit attack sih. Pas summit attack, jadi rata-rata orang Indonesia yang udah pernah ke Amada Blom kan sebenarnya sebelum aku tuh ada 4 orang. Nah mereka tuh pada summit tuh dari camp 3. Bentar, seumur sekian tahun tuh baru 4 orang yang udah. Betul, dari Indonesia. Berarti Ceweknya baru ada 1, aku kedua berarti. Nah mereka semua tuh summit dari camp 3. Sedangkan kemarin kita nggak bisa summit dari camp 3. Jadi nggak dibolehin karena mungkin season sepi ya. Jadi emang kemarin itu season sepi. Kita dibolehinnya summit dari camp 2. Camp 3 itu berarti maksudnya dari atas kan? Lebih Iya dari tinggi atas kan? lebih tinggi. Yang dimana berarti kan kita bisa istirahat dulu, Iya, naik lagi. Nah kemarin tuh kita nggak dibolehin dari camp 3, bolehinnya dari camp 2. Yang berarti kan nambah jarak beberapa jam dan kita harus jalan lebih panjang kan. Nah di situ tuh aku tuh jalan total berarti sampai turun lagi itu sekitar 20 jam. Tapi turunnya aku akhirnya nginep di camp 3. Nah itu tuh lumayan sih. Jadi kayak sempat salah perhitungan juga. Jadi emang badanku tuh butuh kebutuhan kalorinya tinggi. Emang itu udah pernah dicek sebelumnya. Emang apa ya? Jadi asupan yang masuk tuh harus banyak. Pembakarannya lah ya, metabolismenya cepet, ya. metabolismenya cepet. Nah waktu lagi naik tuh aku sempat ngikutin pace guide-ku. Jadi aku sempat lupa makan. Akhirnya badanku sempat drop. Dan itu karena ketinggian juga kali makin engap ya nyampe atas tuh. Nah sempat drop. Terus sempet kayak jadi berat banget jalan itu. Sampai akhirnya aku makan, tapi awal-awal makan juga masih berat jalannya karena ketinggian juga. Dan aku baru pertama kali juga jalan di medan salju, medan es yang severtikal itu. Jadi itu kombinasi sih, kayak baru pertama kali jalan di situ di medan salju. Terus ketinggian juga ngaruh, jadi ngap banget. Sama telat. Terus sama makan nutrisinya nggak keatur kemarin. Nah akhirnya di situ jadi pendakian terberat sih, kayak sempat mikir juga kayak aduh apa ini turun aja belum, guide-nya ngomong. Itu pas berapa ratus meter sebelum puncak tuh, ingat nggak? Sekitar 400-500 meter sebelum puncak, tapi itu jauh. Elevasi maksudnya ya? Iya elevasi, iya. Kan? Nah lumayan ya itu ya. Di situ juga guide-nya udah sempat ngomong kayak ini kamu kalau nggak dalam beberapa jam nyampe puncak, kayak dikasih waktu berapa jam waktu itu ya, 2 jam atau berapa gitu, kalau nggak sampai puncak kamu harus turun lagi. Nah aku ngeliat puncaknya emang udah kelihatan puncaknya, tapi ini pasti nggak akan nyampe 2 jam gitu loh. Nah di situ sempet kayak aduh gimana ini, maksudnya kayak wah berat juga ya. Iya. Itu sempet kayak si guide-nya juga salah ngerti, jadi salah ngerti aku waktu drop itu dia mikirnya aku sakit, padahal aku minta makan. Guide-nya emang nggak terlalu lancar bahasa Inggris waktu itu. Nah sempat guide-ku minta rescue gitu, bahwa untungnya akhirnya kesampaian lah informasi kalau aku sebenarnya minta butuh waktu buat makan asupan, gitu. Dan itu ya di saat-saat itu ini sih kayak berat banget. Aduh ini harus jalan terus, tapi harus makan, tapi harus istirahat bentar, tapi Terus akhirnya gimana tuh, makan bentar? Akhirnya makan bentar, terus jalan lagi. Jalan pelan-pelan sambil ngomong ke guide-nya, ini aku belum nggak sakit gitu, aku masih bisa tapi pelan-pelan ya gitu. Gitu. Cuman kalau bahasa gitu, kalau dia nggak lancar juga pusing ya? Sebenarnya iya. Karena kan maksudmu apa, dia nangkepnya apa. Iya. Cuman aku masih bingung, kenapa kok dia tadi bilang dalam beberapa jam kalau nggak sampai puncak harus turun lagi, itu kenapa? Jadi itu tuh ternyata di sana itu kan kalau misalkan rescue itu tuh ada batas jamnya. Jadi heli itu beroperasi tuh ada batas jamnya. Nah kalau terlalu sore, heli itu kalau ada apa-apa kita udah nggak akan bisa direscue. Tapi itu juga aku baru taunya pas di bawah, pas udah nyampe bawah. Nah, dia mungkin dia udah cerita tapi nggak
kesampaian Inggrisnya kali atau gimana tuh? Enggak cerita, jadi aku tahu dari guide yang lain. Gitu. Dan sebenarnya itu jadi evaluasi juga sih, makanya aku ngomong pendaki lain, ada kan yang dari Indonesia juga buat mereka mulai lebih awal, buat kayak gimana manage-nya lah supaya jangan sampai terlalu sore, karena aku juga mulai lumayan malam. Sebenarnya start summitnya sebenarnya itu udah lebih pagi kalau dibandingkan orang-orang luar sana. Tapi ternyata visi kita orang Indonesia masih tetap jauh gitu ya, masih jauh dari orang luar. Jadi kayak mesinnya beda. Iya. Nah, jadi itu masih kurang pagi, akhirnya sore jadi. Tapi kayaknya kamu, aku lihat nggak sunburn ya, atau sempat sunburn? Sempet sunburn. Sempet, tapi kayak 4 harian gitu udah. Oh, itu kalau di puncak tuh temperatur udah minus atau? Minus. Kemarin tuh kalau dari perkiraan cuaca tuh minus 17 gitu. Minus 17 ya. Kalau tangan keluar dari itu, dari glove atau dari jaket itu dingin banget atau nggak ada bayangan coy? Kalian juga nggak ada bayangan kan pasti kan? Atau masukin freezer gitu kali ya? Iya kayaknya. Sebenarnya kalau iya lumayan sih, lumayan dingin. Emang aku kan ada pakai kayak glove liner itu jarang dicopot, hampir nggak pernah dicopot. Jadi si gloves juga ada layering-nya. 2 lapis kemarin aku pakai. Nah, yang si linernya itu jarang dicopot. Paling copot yang outernya doang. Bawa itu nggak yang kayak apa sih? Hand warmer. Hand warmer gitu bawa ya? Bawa tapi aku tinggal di camp. Jadi waktu itu nggak di puncak. Kenapa nggak dibawa puncak? Karena cuacanya cerah. Oh, nah Dan terus aku, ya. tanya lagi nih. Itu kan kamu kan kalau bawa carrier itu kan dari bawah. Nah, kalau orang di ketinggian segitu, ngejar hampir 7.000 lah ya. Ketika summit attack tuh yang dibawa apa aja? Oke, kalau kemarin tuh dari camp terakhir ya. Dari camp terakhir aku bawa jaket tambahan. Terus bawa sarung tangan tambahan juga. Kaos kaki tambahan. Snack lumayan banyak. Minum juga dibawa. Terus bawa apa lagi kemarin ya? Kayak bawa GPS itu standarnya GPS itu bawa. Terus bawa power bank juga. Action cam Betul. Handphone Nah, ya handphone dibawa. Konten pasti ya. Iya. Terus berapa kilo kira-kira? Kalau nggak terlalu berat sih kemarin. 5 ya mungkin. Kayaknya nggak sampai. Lebih kayaknya. Hampir 10, di bawah 10 tapi. Wah, tetap lebih berat dari kalau kita trail running. Aku kalau trail tuh bawa, kan ada mandatory macam-macam tuh udah kalau 5 itu berat banget itu kan. Iya. Tapi kalau segitu ya ampun saya itu sih. Kita jalan. Kan? Iya. Oke, nih seru banget. Nat, setelah Amada belum kira-kira target berikutnya apa nih? Ada mau rencana ke Gunung 8.000. Gunung 8.000. Gunung ini lompat berarti dari 6.800 ke 8.000 di Himalaya lagi. Iya. Kenapa nggak pengen coba yang lainnya dulu gitu? Di Himalaya atau enggak di Pakistan? Atau kalau Pakistan berarti Karakoram. Apa Karakoram? Karakoram. Gunungan juga. Oh, jadi, itu pegunungan? Iya, jadi Gunung 8.000 itu gugusan gitu ya? Cuman ada di 2 pegunungan kan, di Himalaya sama Karakoram. Karakoram itu juga 8.000-an juga? Ada Gunung 8.000 di sana. Kenapa nggak cari 7.000 dulu? Balik lagi finansial sih. Sebenarnya pengennya kalau misalkan tapi idealnya. Tapi masih muda. Maksudku kayak step by step gitu, terus ya jadi kalau idealnya tuh memang kita bertahap, jadi dari 6.000 terus ke 7.000, 7.000 kecil, 7.000 besar, 8.000. Cuman yang dipertimbangin, jadi emang ini kebetulan untuk kemarin juga disupport sama organisasi, sama komunitas. Nah, pertimbangan dari komunitasnya pun sama, jadi kita ngejar ke Gunung 8.000 dulu, tapi 8.000 yang gampang dulu, yang non teknikal. Karena targetnya juga 8.000 teknikal. Ya, nah. Kenapa langsung 8.000 sebenarnya itu, jadi gimana jelasin ya? Jadi kalau misalnya 7.000 kan nggak banyak yang terkenal ya. Nah itu agak susah buat support finansialnya. Ya, sponsor gitu-gitu dan lain-lain, karena itu masih butuh di situ. Oke, ini balik lagi ke masalah kantong. Kira-kira kalau pegunungan 8.000 itu estimate sekitar berapa nih budgetnya? Apalagi sekarang tuh rupiah kita tuh lagi. Betul. Nah, untuk satu gunung 1 M. Hah? Iya, sekitar segitu. 1 M? Iya. Satu orang itu berarti? Satu orang. Bentar. Satu gunung 1 M? Iya, sekitar segitu. Maksimal. Sama peralatan dan lain-lain. Soalnya peralatan juga pasti harus lebih proper. Itu modelnya sama ya? Satu guide 1 orang gitu? Iya. Kalau dibagi 2 nggak bisa ya itu ya? Bisa.
kalau ada orang lain yang mau gabung biar lebih hemat. Tapi mungkin latihannya harus bareng kan kalau kayak gitu, soalnya Biar ngerti kondisinya biar kan. biar bisa jalan bareng terus di sananya. Kadang pertimbangannya kalau di gunung-gunung sulit itu Aduh, dasku ngeluh. Sorry ya, tahu nggak ngeluh tuh apa? ngeluh. Ngeluh. Oh tahu. Coba bilang dasku ngeluh gitu. Dasku ngeluh. Ya, kepala Ngeluh aku tuh- pusing. Oh, pusing. Bukan Kayak ngeluh. Pusing, aku ngelihat 210 aja tuh kepala aku udah pusing. Ini 1M kepala aku tambah pusing. Itu yang bikin jadi pertimbangan, soalnya semakin banyak gunung yang kita coba semakin susah, semakin banyak biaya yang harus dikeluarin kan berarti. Kalau Oke. kita gunung 7.000 dulu berarti harus ngeluarin berapa ratus juta lagi. Iya, ya cuman balik lagi kamu kan masih muda kan pola pikirku ya. Iya. Atau gini nih, aku ada pertanyaan. Ini kamu kelahiran 99, berarti sekarang umur 26. 26. Nah, kira-kira tuh ada target misalnya aku sebelum 40 harus sudah pernah ini atau udah aku mau puas-puasin sampai 35 gitu nggak? Ada sih, ada beberapa target gunung Ha-ha. dan tebing. Gunung dan tebing. Gunung dan tebing yang pengen didatengin dulu Sebelum sebenarnya ada targetan umur tapi kayak sebelum nikah gitu. ya karena kalau cewek tuh kan itu biasanya kalian bakal ada fase vakum gitu loh. Iya. Walaupun setelah anak udah rada besar masih bisa terjun lagi kan. Iya, itu justru makanya kayak ngejar ke 8.000 dulu karena mikirnya sekarang kan masih muda ya. Terus belum banyak tanggung jawab supaya Loss. loss Iya, loss bener kan? ya, terus fisik juga masih lebih prima buat ngejar gitu. Tapi kan katanya kalau udah makin dewasa tuh kan makin endurance-nya makin kuat gitu. Atau enggak juga ya? Lebih ke mental kan kalau Mental kayaknya ya. ya? Sama Karena jam pengalaman terbang kali ya? jadinya mentalnya lebih kuat. Tapi kalau perempuan soalnya cerita-cerita sama teman-teman yang udah umur 30-an, apalagi udah umur 40-an, kalau fisik sih bakal menurun. Jadi latihan harus lebih ekstra kalau perempuan. Nah, karena kamu banyak teman-teman perempuan, kira-kira ama fase udah melahirkan, punya anak itu mereka pernah ada cerita beda gitu nggak? Atau Katanya sih ada. Oh, memang ada ya? Katanya ada, cuman nggak tahu ya. Belum ngalamin. Soalnya aku sering diomelin istriku. Wah, rak pernah ngelahirkan, rak ngerti rasanya, wah. Skip. Tit. Oke, terakhir. Ada pesan nggak buat teman-teman di sana kalau pengen ngelakuin ekspedisi yang bukan syuting MM-an itu kayak gitu, kayak Nadia lah. Kira-kira pesannya apa, harus gimana gitu? Pesannya kalau misalnya ada cita-cita ke sana, coba dulu aja, mulai dulunya dari latihannya kan tuh, maksudnya kita nggak perlu punya uang banyak dulu, kita udah bisa mulai latihan. Oke. dari yang kecil-kecil lari ke gunung-gunung yang lebih kecil. Karena jam terbang juga sangat-sangat berpengaruh ya buat gunung-gunung tinggi kayak gitu. Jadi kita ya terus sambil kita cari relasi. Ya kecuali kalau teman-teman yang udah punya modal mungkin bisa langsung cut ya, relasinya. Pahmah gitu ya. Itu bisa langsung ke sana. Cuman kalau misalnya kalian nggak punya uang sebanyak itu, berarti perbanyak relasi, perbanyak skill juga yang bisa menambah si relasi dan nambah apa ya, buat cari tambahan sponsor dan lain-lain. Atau kerjaan. Iya. Kenapa nggak kamu harus punya cita-cita, harus punya bisa kerja di Nepal gitu? Kayak susah juga ya. Sebenarnya banyak opsi sih, kayak kerjaan tuh kan sekarang apalagi udah makin banyak opsinya ya. Kayak dulu juga aku ngelihatnya waktu awal-awal waktu masih zaman kuliah, ngelihatnya tuh kalau misalnya aku mau fokus di sini kerjaan cuma jadi guide doang. Tapi ternyata sekarang makin banyak opsi, dari konten juga bisa, terus dari jadi pembicara bisa, jadi guide juga bisa, atau dari jadi kita yang punya tripnya nggak usah guide-nya, atau jadi yang pokoknya banyak kerjaan yang bisa dilakuin sambil kita latihan. Tuh, banyak kerjaan dan banyak action yang bisa dilakuin sambil kita. Kalau ada kemauan pasti ada jalan soalnya. Mantap. Oke, udah hampir 1 jam kita cuap-cuap. Nih seru banget, soalnya aku tuh bener-bener nggak ada bayangan gitu, rada bingung nih. Seriusnya aku jadi host tentang pendakian, cuman ya untunglah aman kan ya. Aman. Aku nggak ada tanya yang aneh-aneh kan ya. Cuman dasku ngeluh aja nih 1M nih. Iya makanya, thank you Nadia. Kelahiran Bandung. Nah saya juga kelahiran Bandung. Jadi rada nyambung, nggak ada hubungannya sih. Oke, mungkin gitu aja teman-teman semua. Nadia siapa tadi? Nadia Gianifa. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan dan saran bisa langsung tulis kolom komentar. Nanti Nadia mungkin bisa main ke channelnya Koros buat bantu reply. Boleh. Aku juga nanti bisa dikit-dikit bantu reply. Kalau mau follow Instagramnya Nadia bisa di
Nadia Gianifa. Nadia Gianifa juga, aku juga di Dani Cika, sesekali promosi, aku juga punya channel guys di sini. Nanti kapan-kapan aku ajak Nadia podcast di channelku ya. Mungkin itu dulu pertanyaan dan saran, langsung aja di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.